Bertemu lagi di ibadah online pada siang hari ini. Ya, aku harap kalian baik-baik aja di rumah ya. Oh ya, kita jangan cuma melihat ibadah online, tapi kita sama-sama kita bawa hati kita undang hadirat Tuhan ke dalam hidup kita pada ibadah siang hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian. Kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Engkau menerima
sehingga kami dapat memulai ibadah remaja online kami Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Sebentar lagi kita semua akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Aku minta kalian siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan.
kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan. Kiranya apa yang pembicara kami akan sampaikan Tuhan, kiranya kami dapat mengerti ya Tuhan. Juga berkati pembicara kami ya Tuhan, Kau beri hikmat bagi dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil pada siang hari ini untuk kita belajar bersama di dalam Mazmur 90 ayat 12. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 12 ini adalah satu doa yang dinaikkan Musa kepada Tuhan. Nah, tentunya ini bukan saja untuk Musa, tetapi untuk kita semua. Nah, pada siang hari ini saya mengangkat satu tema untuk kita sama-sama belajar, yaitu menjadi remaja Kristen yang bijaksana. Nah, tema yang kita belajar bersama pada siang hari ini adalah menjadi remaja Kristen yang bijaksana. Nah, apa itu bijaksana? Nah, tentunya dalam hal mengambil satu keputusan berarti kita harus bijaksana. Dalam kita menghadapi satu masalah, satu kesulitan, hal-hal kesulitan yang kita hadapi, bagaimana kita bijaksana dalam mengambil keputusan itu. Nah, pada siang hari ini kita belajar bahwa Musa menaikkan doa ini kepada Tuhan dan dia minta supaya bagaimana dia bisa mengerti, Tuhan mengajarkan Musa untuk mengerti hari-hari hidupnya, sama dengan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Saat Tuhan menanya kepada Salomo apa yang Salomo minta daripada Tuhan, Salomo tidak mau meminta harta kekayaan, emas, permata dan sebagainya. Tetapi yang diminta dari Salomo adalah hikmat, supaya bagaimana dia bisa memimpin, bagaimana dia bisa tahu yang jahat, dia tahu mana yang baik. Nah, pada siang hari ini kita belajar menjadi seorang remaja yang bijaksana. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang kita belajar bersama. Nah, apa itu bijaksana? Nah, selalu menggunakan akal budi, harus cermat dan teliti bila menghadapi masalah dan kesulitan. Nah, jadi bijaksana adalah menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat dan bijaksana. Nah, yang seperti saya katakan bahwa ada 5 hal yang kita belajar bersama pada siang hari ini. Yang pertama adalah berpikir sebelum berkata-kata. Nah, di sana kita lihat dalam Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, perkataan yang tepat. Nah, berarti apa yang kita keluarkan dari mulut kita haruslah kita bijaksana. Dalam mungkin perkataan kita sehari-hari bersama teman-teman kita, bersama orang tua kita, bersama adik saudara teman kita, bahwa orang yang ada di sekitar kita harus kita bijaksana dalam berkata. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus memberkati. Jangan pernah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengutuk ataupun melemahkan orang. Mungkin teman-teman di sekitar kita, mungkin dia mempunyai suatu bakat yang mungkin terpendam,
ataupun dia mempunyai satu talenta yang belum bisa dikembangkan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai remaja Kristen yang bijaksana membangun bagaimana dengan perkataan kita yang keluar dari mulut kita untuk membangkitkan semangat orang itu. Nah, yang seperti di dalam Amsal 10 ayat 19 tadi mengatakan bahwa harus bijaksana. Nah, jadi dalam Amsal 10 ayat 19 tersebut mengatakan bahwa perkataan yang ucapan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggang emas, pinggang perak. Nah, berarti setiap perkataan kita itu keluar itu harus menjadi berkat. Jangan sampai perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu menjadi kutuk ataupun membuat orang lain sakit hati. Mulut kita diciptakan untuk memuji Tuhan, bukan diciptakan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain. Jadi kita sebagai remaja Kristen yang bijaksana haruslah mengeluarkan perkataan-perkataan yang bijaksana kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Perkataan-perkataan yang harus memberkati, perkataan-perkataan yang harus membangun orang. Mungkin dia dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan yang menghadapi suatu masalah. Mungkin sebagai remaja-remaja Kristen yang bijaksana, bagaimana dengan kita menyingkapi mereka. Mungkin kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati, memberikan dia semangat, support dia sehingga dia bisa bangkit dari masalah itu. Nah, sebagai remaja-remaja Kristen haruslah kita bijaksana. Seperti di dalam Amsal 10 ayat 19 tadi mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut itu adalah tepat pada waktunya. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus tepat dan selalu menjadi berkat untuk orang lain. Nah, yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Nah, orang kita selalu dengar bahwa sesal dahulu, pendapat sesal kemudian tiada berguna. Nah, atau berpikir-pikir dahulu, pendapatan sesat kemudian tiada guna. Artinya, hendaklah kita berpikir semasak-masaknya sebelum kita bertindak atau mengambil suatu keputusan. Orang bijak adalah orang yang berpikir masak-masak sebelum bertindak. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 29 sampai 34. Tapi tidak perlu kita baca buka, tapi nanti ada buka sendiri di rumah. Nah, bagaimana Esau mengambil keputusan? Nah, dia tidak pernah berpikir panjang lebar. Dia tidak pernah berpikir apa efeknya nanti kemudian hari. Nah, karena terburu-buru untuk mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya dia menyesal. Nah, kita lihat bagaimana menjadi seorang remaja Kristen yang bijaksana. Nah, jangan sampai saat kita mengambil satu keputusan karena kita terburu-buru, saat kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, mengambil keputusan dalam keadaan kita juga dalam keadaan tidak tenang karena pikiran lagi stres, pikiran juga lagi kita karena lagi menghadapi masalah itu, sehingga kita mengambil keputusan itu dengan tanpa berpikir. Nah, di sini kita belajar bahwa mengambil sebuah keputusan haruslah kita bijaksana. Nah, mungkin saat ini banyak sudah pendaftaran untuk masuk SMA, masuk SMP, masuk kuliah. Nah, bagaimana? Apakah teman kita mau masuk ke kedokteran, kita ikut masuk, atau teman kita masuk di bagian sarjana ekonomi, kita ikut masuk? Padahal kita tidak punya minatnya di situ, tapi karena apa? Kita ikut ramai. Karena teman kita ada di sana, kita harus ke sana. Teman kita ke sini, kita harus ke sini. Tanpa kita berpikir, sematang-matangnya sebelum kita bertindak. Nah, berpikirlah sebelum kita mengambil keputusan itu. Nah, pada siang hari ini kita belajar bahwa kita mengambil satu keputusan dalam menghadapi suatu masalah itu harus kita berpikir semasak-masaknya. Lihat bagaimana kalau kita mau mengambil keputusan, contohnya orang tua kita suruh kita masuk di bagian ekonomi,
masuk mengambil sarjana ekonomi supaya bisa mengurus bisnis-bisnis orang tua kemudian hari nanti. Tapi kita lebih memilih untuk masuk di bagian perkantoran contohnya. Tapi padahal yang orang tua mau itu, orang tua punya maksud itu, mereka lihat potensi kita. Orang tua tahu potensi kita yang ada. Tapi kita karena ada temannya kita di sana, sehingga pas kita sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, begitulah. Karena kita tidak berpikir panjang lebar dalam mengambil keputusan itu. Nah, dalam kehidupan kita jangan sampai kita mengalami hal-hal yang sedemikian. Jangan sampai kita salah melangkah baru kita menyesal. Jangan sampai kita sudah salah memilih baru kita berpikir, wah ternyata salah. Begitupun dalam hal berpikir dalam mengambil satu keputusan, contohnya mungkin pasangan hidup. Anak-anak remaja mungkin sekarang ini sudah mulai menekel-nekelkan ataupun sudah melirik-lirik yang siapa yang pas di hatiku. Nah, berarti harus memikir dulu, bijaksana mengambil keputusan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, tentunya adik-adik remaja Kristen yang bijaksana tentunya sebelum mengambil keputusan berpikirlah semasak-masaknya baru mulai mengambil keputusan. Nah, jadi pertimbangkanlah manfaat apa yang kita dapatkan. Kita berpikir, setelah saya mengambil keputusan ini, apa manfaat yang saya akan terima? Nah, jangan saja pikir saja dia punya yang terjadi yang ada sekarang, tapi kita tak berpikir apa yang akan terjadi ke belakangnya nanti. Nah, oleh sebab itu sebelum kita mengambil keputusan, berpikirlah sematang-matangnya. Ya seperti saya sudah katakan tadi bahwa jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi saat mengambil sebuah keputusan itu harus tepat. Nah, yang ketiga adalah mempergunakan waktu dengan bijak. Nah, dalam Mazmur 90 ayat 12 tadi, nah, kita sama-sama buka dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Nah, kalau hari-hari ini jahat, pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana sebagai seorang remaja Kristen, yang bijaksana mengatur waktunya. Nah, mungkin saat ini kita tidak bertatap muka, beribadah juga cuma lewat online, kemudian belajar juga lewat online. Tapi bagaimana kita harus membagi waktu kita untuk Tuhan, membagi waktu untuk kita belajar, bagi waktu untuk kita santai-santai, bisa membantu orang tua dan sebagainya. Yang tentunya kita punya waktu juga untuk Tuhan. Jangan kita kasih waktu lebih banyak untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, tapi kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan. Nah, jadi dalam hal yang ketiga yang kita belajar pada siang hari ini adalah mempergunakan waktu dengan bijak. Nah, hidup ini singkat. Waktu kita hidup ini cuma singkat. Jika kita punya talenta untuk melayani, kita melayani dengan hati yang bijaksana. Belajar bagaimana mengatur waktu yang bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi dalam setiap kehidupan kita harus pintar
untuk mengatur waktu kita, waktu belajar, waktu istirahat, waktu untuk Tuhan, itu yang penting. Mungkin waktu untuk kita chatting-chattingan sama teman, semuanya itu butuhkan waktu. Mungkin kita lagi bergumul dalam suatu, kita merundukkan sesuatu ataupun kita ingin membeli sesuatu, tapi karena belum, kita berdoa, membutuhkan waktu. Dan tepat pada waktunya, Tuhan akan memberikan sesuai dengan janjinya. Apa yang kita inginkan. Mungkin keperluan kita itu, yang kita mintakan itu Tuhan, kita maunya cepat. Tapi Tuhan berikan kita waktu. Apakah kita bisa menunggu atau tidak? Nah, itulah. Jadi dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen yang bijaksana, harus mempergunakan waktunya dengan bijaksana. Jadi siang hari ini kita belajar dalam hal yang ketiga adalah mempergunakan waktu yang bijaksana. Nah, yang keempat, tidak egois. Nah, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Nah, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5, jadi jangan mementingkan diri kita, jangan mengutamakan hal pribadi kita ketimbang hal-hal orang lain. Mungkin kita lebih memilih untuk lebih biar dia, itu kan urusannya, bukan urusanku, biar aja dia, nanti aja pada dibantu. Bukan. Mungkin teman-teman kita menghadapi masalah seperti itu. Bagaimana kita sebagai remaja Kristen untuk mengatasinya, untuk menolongnya. Nah, jadi bagaimana kita menjadi seorang remaja yang bijaksana? Nah, dalam hal yang keempat itu tidak boleh egois, tidak boleh pentingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain itu lebih utama daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, dalam pergaulan kita pun sedemikian. Kita harus tidak boleh egois kepada teman-teman kita. Kita tidak boleh pentingkan diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk menjadi seorang remaja Kristen yang bijaksana. Semua orang bisa, tapi jangan sampai kita tidak seperti orang lain. Orang lain bisa mengerti kita. Orang lain tidak mau egois karena orang lain mengerti kita. Orang lain masih menghargai kita. Tapi kita tidak mau menghargai orang lain. Nah, jadi di sana nanti ada dibuka dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Nah, jadi tidak boleh egois, berarti kita mementingkan orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang remaja Kristen yang bijaksana. Jadi dalam pergaulan kita juga, siapa saja yang kita kenal tidak boleh kita egois. Kita mementingkan diri sendiri, tapi kita harus mengutamakan orang lain, terutama daripada diri kita sendiri. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir, merespon masalah dengan tepat. Nah, yang terakhir kita belajar bagaimana meresponi masalah itu dengan tepat. Nah, masalah adalah cara Allah untuk menyatukan mujizatnya bagi kita, dan biarlah Tuhan menempatkan kita untuk memiliki hati yang bijaksana dan kita tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi bagaimana kita meresponi masalah itu. Mungkin dalam kehidupan kita ada masalah, bagaimana kita mau meresponi. Nah, tadi sudah kita belajar dari 4 hal, dan yang terakhir adalah bagaimana kita meresponi masalah itu dalam kehidupan kita. Apakah langsung kita tanpa kita mengambil keputusan, terus kita langsung bertindak, ataukah kita langsung dengan meresponi dengan tepat. Jadi pada siang hari ini mari kita belajar, biarlah kita meresponi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, masa depan kita. Tetap percaya karena pekerjaan yang kamu lakukan untuk Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Nah,
Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini, untuk mengajarkan kami menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam berpikir, dalam meresponi masalah, tidak egois. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia, agar jerih payah kami pun tidak akan sia-sia. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami, sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan bagi teman-teman yang namanya tertera di layar, pada kesempatan ini kami segenap pengurus Genji GPPS Jember mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Agustus. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan selalu melingkupi hidup kalian. Amin. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kiranya ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Jangan lupa jaga hubungan selalu dengan Tuhan agar Tuhan selalu memulihkan negara ini, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa setiap minggu kedua ada perjamuan kudus di gereja. Jadi buat teman-teman yang bisa datang, yuk kita sama-sama rayain. God bless you and we love you. Thank you.